Mas, kenapa kamu? Anu mas rasanya aku kebelet ini. Sambil memperlihatkan muka melas. Manahan beban yang ingin keluar dari dalam perut. Oh Allah, tak kira ada apa. Dah sono tuh di semak-semak. Nih bawa air ini buat cebok. Iya mas. Aku pun langsung langkah 1000 dan bersemedi hingga ujian sakit perut itu pun tuntas. Lega, aku segera kembali ke tempat Mas Jati menunggu. Di dekat pepohonan besar yang nampaknya usianya sudah sangat tua. Gimana sudah Don? Sudah Mas. Sambil tersenyum simpul. Mau lanjut apa istirahat dulu nih? Lanjut deh Mas. Kembali kami berjalan menyusuri tangga-tangga yang terhampar di tempat ini. Lalu Mas Jati pun sembari berjalan ia pun bercerita. Sebenarnya tempat ini adalah kompleks pertapaan dan saat ini menjadi kawasan perhutani. Selain tempat ini sekarang menjadi destinasi wisata karena pemandangannya yang indah, namun sebenarnya tempat ini lebih dikenal sebagai tempat yang keramat bagi penduduk di sini. Aku cuma mengangguk sambil mengatur jalanku agar tidak terjatuh karena tanjakan yang curam. Walau sudah diberikan tangga, Mas Jati pun mengeluarkan rokok lalu dibakarnya. Hembusan asap pun bersatu dengan kabut di kaki Gunung Lawu ini. Ia kembali menjelaskan tempat ini. Tempat indah yang penuh dengan misteri. Pringgondani sebenarnya berasal dari kata pring, bambu. Nggon, tempat, dan dani, memperbaiki. Secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk memperbaiki diri. Nama lain dari Pringgondani adalah Eyang Panembahan Koconegoro. Karena di dalam kompleks pertapaan terdapat pertapaan Koconegoro. Yang tadi kita lewati itu sebenarnya sebuah tempat yang dituakan, dikeramatkan, biasanya digunakan untuk tempat bercerminnya kerajaan. Mitosnya menurut penduduk di sini, Pringgondani merupakan tempat bertapa seseorang yang pernah mengalahkan Prabu Boko pada zaman Kerajaan Kaling. Sedangkan menurut penganut spiritual, Pringgondani adalah wilayah kekuasaan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, yang diserahkan kepada Eyang Konconegoro. Di tempat inilah Eyang Konconegoro bertapa dengan tongkat menancap di tanah mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Memohon untuk hidup abadi. Konon tongkat menancap di tanah berubah menjadi pohon yang disebut kayu lewung. Dalam bertapa, apa yang diinginkan oleh Eyang Konconegoro belum dipenuhi oleh Sang Pencipta dan sesuai petunjuk gurunya agar keinginannya tersebut dipenuhi maka beliau harus naik ke puncak Lawu dan kembali bersemedi di sana. Namun tentang kebenaran mitos ini kita tidak pernah tahu. Biarlah hal itu menjadi mitos. Berarti di sini banyak tempat untuk bertapa ya Mas? Bisa dibilang begitu. Nafas kami mulai tersenggal karena tanjakan semakin curam. Apa saja itu Mas? Sepertinya tempat ini sangat luas. Ada beberapa tempat yang dikeramatkan bahkan dipakai juga untuk berdoa dan bertapa tapi aku agak lupa namanya. Ku jelaskan yang aku ingat saja ya. Oh iya Mas, santai aja. Yang pertama aku ingat ada Sendang Gedang Selirang. Tempat ini merupakan sebuah aliran sungai yang terbendung. Lalu ada pertapaan Koconegoro. Nah yang tadi kita lewati pertapaan Koconegoro sebenarnya berada di lereng bukit sebelah utara Sendang Gedang Selirang. Kemudian ada yang dinamakan Sendang Panguripan. Sendang ini terletak di lereng sebelah barat pertapaan Koconegoro. Sendang Panguripan mempunyai makna bahwa air dari sendang tersebut sebagai sumber kehidupan. Ada juga Sendang Penganten, Pancuran 7. Asal-usul Sendang Penganten karena dahulu di tempat tersebut hanya ada 2 pancuran. Namun dalam perkembangannya sekarang ini sudah ada 7. Sehingga disebut juga Pancuran 7. Fungsi dari Sendang Penganten adalah untuk mandi, bersuci, pengobatan alternatif, dan bermeditasi sekaligus untuk melangsungkan permohonan. Apa lagi ya? Oh iya ada Sendang Muria. Nah, Sendang Muria ini terletak di sebelah timur Sendang Pengantin.
Sendang muria berupa air terjun dan di bawahnya terdapat kolam penampungan. Tak jauh dari tempat Telaga Wali yang saat ini kita ingin tuju ada sendang gentong, letaknya ada di sebelah kanan jalur dari Telaga Wali menuju ke Gua Pringgosari. Sendang ini diumpamakan sebagai lumbung, yaitu tempat penyimpanan hasil panen. Ada juga gua yang bernama Pringgosari. Gua ini terletak di lereng jurang. Di dalam gua terdapat sebuah patung yang bernama Kebo Danu. Menurut kepercayaan, kotoran kebo ini mempunyai khasiat, antara lain untuk menolak bala dengan menaburkan kotoran kebo itu ke tanah di sekitar rumah dan untuk menyuburkan tanah. Lalu tempat yang kita ingin tuju yang bernama Sendang Wali. Sendang Wali semula berbentuk telaga. Sumber air berasal dari bukit di sebelah timur yang berupa air terjun. Karena banjir dan bencana alam banyak batu-batu besar yang jatuh terkena arus air. Sehingga telaga itu kini tertimbun batu-batu besar tersebut. Terakhir yang aku ingat ada gua yang bernama Pringgosepi. Pringgosepi sendiri bermakna tempat untuk menyepi. Untuk acara ritual orang lain tidak boleh masuk. Karena guanya sempit dan di depannya terdapat jurang. Untuk masuk gua harus menggunakan tali pengaman tubuh. Apa yang datang ke sini hanya penduduk sekitar dan orang yang hendak berwisata. Tidak juga, bahkan pembesar istana pun ada. Maksudnya presiden. Yup, mayoritas presiden RI yang datang ke tempat ini adalah Presiden RI 1 Soekarno, Presiden RI 2 Soeharto, Presiden RI 4 Abdurrahman Wahid Gusdur, serta Presiden RI 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka ini yang pernah menginjakan kaki di pegunungan purba namun indah dipandang mata. Bagaimana dengan Presiden ke-7? Sepertinya beliau juga menyambangi daerah ini. Hanya saja tak banyak orang tahu. Sakral banget ya mas tempat ini. Ya begitulah. Tak terasa dengan banyak bercakap-cakap akhirnya kami sampai juga di Telaga Wali. Akhirnya Don, sampai juga. Istirahat sebentar mas, lumayan juga nafasku jadi gak stabil. Ya sama aku juga. Mas, kenapa kita harus meditasi di sini? Sebenarnya Nyai memang tidak memberikan petunjuk khusus. Namun ini hanya feelingku saja, kita harus meditasi di sini sebab secara historis Telaga Wali memiliki berbagai macam cerita sejarah yang membuatku tertarik, karena banyak orang percaya bahwa situs ini merupakan petilasan Wali Songo dulunya. Disinilah dahulu mereka berkumpul dan mandi bersama di air terjun sebelum menyebar mengajar dan menyebarkan ajaran agama Islam di masing-masing daerah di Jawa. Toh niat kita baik, tak salah bila kita mengikuti jejak mereka di mana pada awalnya sejarah tempat ini adalah tempat perkumpulan para wali untuk membersihkan diri dan bermeditasi. Mas Jati nampak menengadah ke langit seperti mengingat-ingat sesuatu. Kata kakekku, disinilah mereka akan mandi, bermeditasi dan juga berdiskusi bersama sebelum kembali menyebarkan agama di tanah Jawa ini. Lanjutnya, apa itu hanya mitos? Tanyaku. Awalnya kukira mitos, tapi mengingat letak situs ini yang berada di Gunung Lawu dan secara geografis serta administratif memang menjadi tempat strategis yang membatasi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dahulu tempat ini secara administratif berada dalam kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta. Eyang Kacanegara, penemu Pringgondani. Beliau sebenarnya paman dari Eyang Lawu, pemilik Gunung Lawu. Akan tetapi, Eyang Lawu merupakan bagian dari Majapahit. Sementara Eyang Kacanegara di Pringgondani sini adalah bagian dari Kasunanan, Surakarta. Mereka semua berkaitan. Memang masuk akal. Nampak di Sendang Wali air terjun yang menghujam bebatuan besar di bawahnya dan ada gubuk serta toilet di depannya. Memang saat ini tempat yang sejuk ini menjadi tempat wisata. Kita meditasi di mana mas? Yang jelas tak mungkin di sini karena banyak orang. Tawanya pun mengembang. Masih kuat ga? Jalan lagi. Ga terbang.
Yang bener mas kayak Harry Potter gitu. Galah emang ini filmnya kita jalan lagi lah ke atas. Tak sangka mas. Sambil ketawa geli mengingat kebodohanku. Kembali kami melangkah namun jalur ini bukanlah jalur wisata. Kami menerabas semacam bukit dan hutan yang masih rapat. Tak jarang tubuhku terkena goresan tanaman hutan. Tiba-tiba, srek, sek, srek.